Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji Tuhan, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu Syakhsiyah Idariyah dalam mata kuliah Manajemen Qur'ani. Di dalam bahasa Arab, kata manajemen terambil dari kata nazoma. Nazoma al-asya' nazman, mempunyai arti menata beberapa hal dan menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. Nazoma amrahu berarti menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. Nazoma amrahu berarti menyusun dan menertibkan urusannya. Sementara al-nizman al-tanzim, manajemen menurut Muhammad Abdul Jawab adalah aktivitas mengatur, menertibkan, berpikir yang dilakukan seseorang sehingga ia mampu mengurutkannya, mengetahui proses dan prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selaras dan serasi. Ibadah yang menjadi visi utama diciptakannya manusia menjadi wasilah menciptakan pribadi luhur secara moral. Isyarat-isyarat idariyah menempatkan manajemen pada posisi yang mulia di dalam ayat-ayat yang mulia. Karena itu, Al-Quran memberikan penghargaan lebih kepada manusia yang dengan seksama ketaatannya pada ajaran-ajaran ilahiyah dan dalam peranannya di kehidupan insania. Al-Quran juga menyebutkan profil-profil unggul karena komitmen pada visi, misi, peran, dan tanggung jawabnya dalam memanage dengan rapi dan sempurna. Tersebutlah syakhsiyah idariyah, profil-profil pribadi manajemen semisal Rasul dan Anbiya, Khalifah, Robbaniyun, Muhsinun, Rubiyun, Hawariyun, dan Sabiqun ila al-khairah. Adapun saya akan menguraikan keenam kata yang telah saya sebutkan tersebut. Yang pertama yaitu Khalifah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Khalifah berasal dari kata khulafa, belakang atau kemudian. Khalifah juga berarti pemimpin. Disebut khalifah karena menggantikan orang lain. Menurut Ibnu Ishaq, khalifah di muka bumi berarti yang mendiami dan memakmurkan bumi. Mana kata khalifah dikaji pada ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Semua manusia adalah khalifah yang mana akan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu khalifah sebagai kepemimpinan politik. Khalifah menurut fuqaha diartikan sebagai kepemimpinan umum baik dalam urusan dunia dan agama, sebagaimana yang dilakukan yaitu menegakkan agama dan mengendalikan dunia dengan agama. Ulama ulil amri ialah para pemimpin politik umara dan ulama. Khilafah berbeda dengan kerajaan dan kekaisaran yang mengesankan sikap otoriter dalam memimpin. Kekuasaan khalifah dibangun di atas dasar kebebasan, persamaan keadilan, dan partisipasi masyarakat. Menurut Ibn Taimiyah mengatakan, kepemimpinan Islam berfungsi untuk menegakkan agama dan kehidupan duniawi yang menopang tegaknya nilai dan ajaran agama. Bagi Al-Quran, kepemimpinan itu merupakan mihnah rabbaniyah, karunia Allah. Karunia Allah akan diberikan kepada hambanya yang memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan dalam kitab sucinya. Allah telah menganugerahkan gerakan kepemimpinan itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kepemimpinan tersebut akan kita tiru. Adapun poin kedua yaitu Rabbani atau pemimpin dunia dan akhirat. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 79 yang artinya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian
Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah engkau penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan kamu mempelajarinya. Secara eksplisit, sifat Rabbani, pribadi yang Rabbani, sebagai yang dimaksud di ayat tersebut ialah mereka yang secara berkelanjutan dan rutin melakukan dua hal, yaitu dirasa Alkitab atau mengaji, belajar dan mengkaji kitab Allah. Yang kedua yaitu taklim Alkitab, yaitu mengajarkan kitab Allah. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan makna Rabbani dalam kitab Jami al-Bayan fi Ta'wilil Quran. Beliau menyimpulkan bahwa dari beberapa pendapat ulama, yang pertama yaitu Rabbani adalah level mustawa yang lebih tinggi dari sekedar al-fiqh, yaitu memahami agama, dan al-ilm, yaitu ilmu atau penguasaan kitabullah. Yang kedua yaitu Rabbani adalah pribadi yang menggabungkan antara al-fiqh dan al-ilm. Secara bahasa, kata Rabbani adalah bentuk nisbat dari kata Robban, sedangkan Robban adalah bentuk mubalaghah dari kata Rabbi, yaitu isim fa'il dari fil robba yarubbu, yang artinya adalah seseorang yang mentarbiyah atau mendidik manusia, dalam arti mengurus segala kemaslahatan urusan mereka, menumbuh kembangkannya dan melaksanakan atau menjalankan segala urusan untuk mereka. Adapun poin ketiga yaitu Ribbiyun, yang artinya membangun kesuksesan melalui bawahan. Para ahli tafsir mengartikan Ribbiyun itu adalah pendekatan kuantitas dan kualitas. Ribbiyun berarti jumu atau kelompok, jamaah, dan uluf atau ribuan. Sementara dengan pendekatan kualitas lebih yang diartikan dengan ulama, fuqaha, atqiya dan sebagainya. Ada juga riwayat mengartikan Ribbiyun itu atba atau pengikut, yaitu orang-orang yang mengikuti syariat. Adapun karakteristik Rabbiyun adalah yang pertama, anggota yang memahami dan memperhatikan kebijakan dasar yang telah dicanangkan oleh lembaga. Yang kedua yaitu anggota-anggota harus memiliki solidaritas internal yang kuat. Yang ketiga yaitu kemampuan dan keahlian yang mumpuni dan beragam. Yang keempat yaitu kemampuan bersaing dan berkompetensi. Ribbiyun adalah para pengikut Nabi yang telah dipersiapkan untuk memiliki kemampuan bersaing dan menghadapi benturan-benturan tersebut. Mereka memiliki sifat, kekuatan mental, motivasi, kekuatan dan kebugaran fisik, serta tidak mudah tunduk dan menyerah pada lawan dan tantangan, serta gemar berdoa dan beristirahat. Adapun poin keempat yaitu Hawariyun, yang artinya para pengikut yang setia. Hawariyun adalah julukan untuk pengikut Nabi alaihissalam, yaitu orang-orang yang beriman padanya dan berkomitmen kepada putra Maryam. Keunggulan kesetiaan ini tercermin dalam hal-hal. Yang pertama yaitu kesanggupan untuk dimobilisasi. Yang kedua, bersabar dalam menunaikan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu sikap siaga menyongsong tugas. Adapun Hawariyun menjadi kaum yang terbaik bukan karena keedaran Nabi Isa bersama mereka, melainkan oleh sikap mereka terhadap perintah-perintah Nabi mereka. Mereka siap siaga menerima tugas dan perintah. Ketika disodorkan amanah tugas, maka saat itu pula mereka merespon tanpa reserve. Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepada aku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh pada seruannya. Adapun poin kelima yaitu muhsin atau menjaga kredibilitas. Quran surah Ali Imran ayat 134 yaitu orang yang berinfak baik dalam bentuk lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun kata ihsan berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja fi'il, yaitu perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada diri sendiri, yang ketiga ihsan kepada sesama manusia, dan keempat ihsan kepada sesama makhluk. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ihsan memiliki
satu rukun, yaitu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Adapun poin ke-6 yaitu sabiqun ila al-khairah, atau yang artinya menciptakan juara sejati. Sabiqun ila khairah adalah golongan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Kualitas sabiqun al-khairah adalah tertinggi sehingga ia didekatkan oleh Allah dengan dirinya. Sabiqun adalah mampu mengelola daya pikirnya, cita-cita rasanya, selera hingga ambisi-ambisinya. Yang dipikirkan adalah yang terbaik, cita rasa dan seleranya adalah yang terbaik. Ambisi-ambisinya adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para juara, mengalahkan orang-orang pertengahan atau muqtasid, dan orang-orang yang mendalangi diri sendiri atau dalimun di nafsihi. Adapun muhsin tersebut memiliki resep dalam mencapai manusia yang ihsan, yaitu yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, cinta kebaikan dan orang baik. Yang ketiga, mereka percaya bahwa Allah tidak memerintahkan sesuatu tanpa motivasi. Selalu ada motivasi di balik perintah-perintah kebajikan. Yang keempat, Allah tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Yang kelima, Allah tidak meminta manusia melakukan pekerjaan yang sulit sehingga kesulitan itu melampaui batas keinginannya. Yang keenam yaitu merasa beruntung bila berbuat baik, dan yang ketujuh, merasa rugi bila meninggalkan kebaikan, dan yang terakhir yaitu meneladani orang-orang yang baik. Telah menjadi kaidah dalam dunia kepemimpinan bahwa keteladanan menjadi kunci sukses bagi tercapainya tujuan bersama. Kepemimpinan menjadi efektif dengan adanya keteladanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.